Ya, gaung dari novel seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas karya Eka Kurniawan sepertinya sedang meroket tinggi. Ini dikarenakan oleh adaptasi filmnya yang terbilang sukses di pasar internasional. Film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas berhasil menarik perhatian penonton di kompetisi internasional dalam Festival Film Internasional Locarno 2021. Tidak hanya itu saja, film seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas juga berhasil mendapatkan penghargaan Golden Leopard dalam ajang yang sama. Film ini dibintangi oleh sejumlah aktor terkenal seperti Ladya Sheryl, Martinho Leo, Reza Rahardian, Ratu Felisa, hingga Sal Priadi. Film ini diputar sebanyak 4 kali dalam Festival Film Internasional Locarno dan mendapatkan tanggapan yang positif dari para penikmat dan kritikus film. Ya, memang tidak mengherankan jika film yang diangkat dari novel Eka Kurniawan ini berhasil meledak di pasar internasional. Karena memang Eka selalu berhasil menghasilkan karya sastra yang berani dan berbeda dari kebanyakan penulis Indonesia. Menarik. Realita yang ditunjukkan dalam seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas mampu menyindir keadaan orang-orang kelas menengah ke bawah yang kerap mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Kerasnya hidup bagi orang-orang kelas menengah ke bawah ditambah bumbu humor yang sarkastik semakin menegaskan kemampuan Eka dalam meramu sebuah plot cerita. Karya sastra sendiri pada dasarnya merupakan bentuk atau cerminan dari sebuah nilai-nilai masyarakat yang tentunya tidak terlihat memperjuangkan nilai-nilai tertentu. Nah, sekarang ini menikmati sebuah karya sastra tidak hanya untuk beberapa karangan saja. Sastra kini bisa dinikmati oleh siapapun karena pembahasannya mulai dilirik dan diminati oleh banyak kalangan, khususnya anak muda. Menikmati sastra tidak melulu harus paham atau mengerti akan isu sosial, tapi cukup dengan menikmati dan mempelajari apa yang terkandung di dalamnya. Sudah dapat memunculkan kenikmatan dalam membaca karya sastra. Eka Kurniawan menjadi salah satu penulis karya sastra yang digandrungi oleh pembaca tak hanya di Indonesia tapi juga seluruh di luar negeri. Ya, kembali ke film ini mengangkat kisah cinta dan masalah seks yang tabu. Film ini kasar apa adanya namun memikat sampai akhir. Film ini mengisahkan Ajo Kawir yang mengalami masalah disfungsi ereksi, tidak bisa berdiri, atau ngaceng, atau apalah bebas. Karena ia pernah disuruh menyaksikan pemerkosaan di depan matanya. Marah terhadap penyakitnya, ia mencari pelampiasan dengan bertarung untuk membuktikan kejantanannya. Lalu ia bertemu dengan Iteng, bodyguard wanita yang ia kalahkan. Selepas pertarungan keduanya tertarik satu sama lain. Iteng menjadi satu-satunya wanita yang menerima kekurangannya. Meskipun begitu, Iteng tetap merasa tak puas hingga akhirnya ia berhubungan dengan sahabat lamanya, yaitu Budi. Hingga ia pun hamil. Mengetahui hal itu, Ajo pun meninggalkan Iteng karena sakit hati, berubah menjadi pembunuh bayaran, dan akhirnya masuk penjara. Ya, sutradara Edwin menghadirkan seperti Dendam terlepas dari novelnya sebagai sebuah kesatuan unik antara nostalgia 90-an. Narasi tentang maskulinitas dan seks yang masih dianggap tabu di Indonesia, serta kisah cinta romansa yang tak biasa. Lalu plotnya dibuat maju mundur dengan pace yang cepat. Fokus pada kisah Ajo Kawir yang memiliki masalah disfungsi ereksi adalah poin penting penggerak cerita. Hingga nantinya mengungkapkan apa yang menjadi penyebab masalah tersebut dalam sebuah kisah kilas balik. Lalu yang menarik yaitu palet atau latar warna kekuningan kaya khas film lama yang lekat mirip dengan film-film jadul, seperti film Rhoma Irama ataupun Berry Prima. Bagi seluruh pemeran di dalam film ini, terlebih pada Martinho Leo dan Ladya Sheryl dengan semua adegan perkelahian yang terasa nyata, bahkan mungkin tanpa pemeran pengganti, apalagi ketika pertarungan antara Ajo dan Iteng, di mana Ajo membanting Iteng ke kerikil. Seperti Dendam Rindu Harus Dibayar Tuntas sudah lebih dahulu terkenal setelah Eka merilis novel dengan judul yang sama pada tahun 2014. Premis dan tema kontroversial serta gaya penceritaan yang blak-blakan menjadi daya tarik novel ini. Film ini mengkritik sekaligus merusak pakem maskulinitas apa yang terjadi jika seorang laki-laki tidak bisa ngaceng lagi. Trauma apa yang menyebabkannya, lalu bagaimana dengan hubungan percintaannya. Nah, di era tersebut, lelaki haruslah pandai berkelahi dan kuat di urusan ranjang. Kelakian Ajo tercoreng dengan masalah seksualitas yang terjadi akibat trauma masa kecilnya. Membuatnya merasa kurang laki hingga berkelahi menurutnya menjadi jalan yang terbaik. Hingga ia bertemu dengan Iteng, wanita tangguh yang membuktikan bahwa wanita tak lemah dan tidak hanya berada di dapur dan kasur saja. Keduanya saling melengkapi dalam balutan kisah aksi romantis yang penuh pesan emosional.
Film ini membawa kisah romansa dalam gaya aksi berbalut nostalgia dan balas dendam, menceritakan hubungan antar manusia yang gamblang, nyata, dan membara. Seperti Dendam merupakan salah satu film Indonesia yang provokatif dan memikat di saat bersamaan. Sebelum diputar di Indonesia, Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas telah tayang di dunia internasional. Film itu tayang perdana di Festival Film Locarno 2021 dan mendapatkan Golden Leopard, penghargaan tertinggi di festival itu. Film itu juga telah tayang di Festival Film Toronto 2021 dan juga menjadi pembuka Festival Film Internasional Singapura pada 25 November 2021. Nah, buat kalian yang ingin menonton Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, sudah tayang di bioskop Indonesia mulai 2 Desember 2021. Jadi ayo cepat-cepat ambil tiketnya ya. Aku tak bisa menjadi kekasihmu. Kau tak akan mengerti. Ya, berikut review film Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas. Gimana pendapat kalian? Coba komen di bawah ya. Bila yang suka dengan video ini, silahkan klik like, dan yang baru nongol mangga klik subscribe dan aktifin notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info menarik seputar film. Oke Universe, sekian, terima kasih, salam sukses dunia perfilman Indonesia. See you next time, bye-bye. Aku tak bisa menjadi kekasihmu. Kau tak akan mengerti. Hei, ada urusan apa? Aku tidak berurusan dengan perempuan.